selamat pagi semua. Apa kabar kamu pada hari ini? Ada yang baru bangun, sudah cuci muka kan semua? Haleluya, pada pagi ini kita sangat bersyukur karena sekali lagi kita dapat dipertemukan. Meskipun bukan secara fisikal, tapi secara atas talian kita boleh bersekutu bersama. Mari kita ambil masa ini, meskipun dimanapun kita berada, di tempat kerja kah, baru bangun, masih minum kopi ataupun di ruang tamu, baru cek telepon kah, baru on Facebook kah. Mari kita sama-sama pada saat ini kita mau ambil kesempatan ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Saya ajak pada pagi ini untuk kita semua berdiam sekejap. Mari kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, bersyukur karena kita masih hidup hari ini. Haleluya Yesus. Bapa Surgawi, ini kami ya Bapa. Kami datang di depan Engkau saat ini Tuhan, bersyukur atas kasih-Mu, bersyukur atas kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, pagi ini Tuhan. Semuanya kena dimungkinkan oleh kasih-Mu. Dan dengan satu hati Tuhan, dengan kerinduan akan Engkau, kami datang di tempat, kami datang bersekutu. Meskipun di atas talian saja Tuhan, tapi Engkau tidak pernah terbatas untuk bekerja ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, di mana 2-3 orang berkumpul, meskipun bukan secara fisikal, itu tidak pernah membatasi Engkau untuk bekerja ya Bapa. Dan kami ingin menaikkan suara, meninggikan nama-Mu, memuji Engkau Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terimalah pujian sembah kami ini Tuhan, dengan biarlah kiranya ini berbau harum di depan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pagi ini sekali lagi kita mengakui iman percaya kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui bukan saja melalui mulut kita, tapi kita percaya dalam hati juga. Sama-sama kita katakan, kami percaya kepada Allah yang Esa dan Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami percaya kepada Allah yang telah cipta dunia ini, dan karena kasih-Nya telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Allah sejati dan manusia sejati, yang diakui sebagai Tuhan dan penyelamat oleh semua manusia, baik orang benar maupun orang tidak benar. Kami percaya kepada Roh Kudus yang telah mengilhami para penulis Alkitab dan melengkapi, memimpin dan menguduskan orang yang percaya. Kami percaya bahwa manusia adalah ciptaan istimewa yang mampu mengenal dan bersekutu dengan Allah melalui Yesus Kristus dan bertanggung jawab sebagai penata layan alam semesta ini, dan diberi amanah untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua manusia. Katakan bersama-sama, amin. Mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita naikkan suara kita pada pagi ini. Mari kita puji Dia, angkat tangan kita, naikkan suara kita bagi Tuhan dimanapun kita berada. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kau langsung
Saat ini mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan kita, bukan saja dari masa kita, tenaga kita, tapi juga dari segi keuangan. Haleluya. Kebaikan Tuhan tidak pernah terbayang, kemegahan Tuhan tidak pernah terbatas. Haleluya. Sama-sama kita menyanyikan kebesaran Tuhan, sama-sama kita meninggikan nama Tuhan dimanapun kita berada. Ini kami ya Tuhan datang di hadapan Engkau, menaikkan ucapan syukur kami ya Bapa, mengakui ya Tuhan bahwa hanya dekat Engkau saja ya Bapa kami merasa tenang, hanya dekat Engkau saja ya Tuhan kami merasa aman ya Tuhan. Mari ya Bapa, terus bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau bekerja ya Bapa, melawat setiap anak-Mu, melawat setiap umat-Mu ya Bapa. Allahku, rasa tenang
Shalom dan selamat pagi saudara dan saudari. Saya harap saudara dan seisi keluarga berada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena walaupun kita masih di dalam keadaan yang tidak selesa karena PKP, kita tetap dapat beribadah kepada Tuhan. Dan juga karena Allah kita masih berdaulat, berkuasa. Dan atas pemeliharaannya, atas penjagaannya kepada kita semua, kita masih menikmati hidup. Atas kasih karunia Allah kepada kita semua. Saudara-saudari, sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi ini, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada teman-teman ahli gereja yang ikut serta dalam program 40 hari hidup dengan tujuan, atau kembar 40 hari hidup dengan tujuan, 40 days of purpose, yang kita telah mulakan sejak 1 Januari tahun ini, dan kita sudah masuk ke minggu yang terakhir, dan kita telah memperolehi banyak berkat, banyak pengajaran daripada pembacaan setiap hari yang kita baca bersama serentak atau setiap hari, dan kita bertemu tiap minggu pada petang hari Ahad itu melalui Zoom untuk membincang dapatan kita dalam satu minggu itu melalui pembacaan kita. Dan perkongsian sangat memberkati, mendorong satu sama yang lain. Maka saudara-saudari, untuk kita semua, Anda semua yang terlibat menyertai program ini, pada penghujung program ini, pada nanti selepas 40 hari, kita akan mengadakan suatu celebration. Dan kita akan lakukan ini masih dalam melalui Zoom, karena kita masih di dalam PKP. Dan oleh itu, saya harap supaya semua yang telah mendaftar dan mengikuti program ini akan ikut serta dalam celebration itu, di mana kita akan membuat kesimpulan, rumusan, perkongsian berkat, pengalaman, dan daripada situ apa atau kemana kita mau pergi dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, perjalanan pertumbuhan iman kita bersama-sama sebagai satu jemaat. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami di sorga, kami mau datang kepadamu pada pagi ini. Kami menaikkan segala syukur pujian kepadamu atas kedaulatan kuasaan-Mu, kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, memeliharakan kami, menjagakan kami di masa-masa yang mencabar ini Tuhan. Untuk kami mengalami dan waktu kami sedang berada di dalam pandemik ini Tuhan. Tapi pengharapan kami adalah kepadamu. Dan ini adalah yang meyakinkan kami dan memberikan kami semangat hidup setia melayani-Mu Tuhan. Karena di dalam-Mu kami tetap menang. Sama ada masih di bumi atau bersama dengan-Mu di sorga, kami tetap menang Tuhan. Dan masa hadapan kami penuh pengharapan, cerah di dalam-Mu. Kami memuji-Mu dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dan pada pagi ini kami akan belajar daripada firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus, Guru Agung, ajarkan kami. Dibuka hati kami Tuhan. Kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada bulan ini saudara-saudari kita akan masuk, atau kita akan
belajar satu topik lagi. Kalau bulan satunya itu, Januari itu, kita telah memfokus kepada tema mengenai dengan penyembahan, ibadah kita kepada Tuhan. Pada bulan Februari ini kita akan memfokus kepada keanggotaan dan persekutuan kita dalam gereja lokal. Maka tema pada bulan ini ialah komitmen kepada Tuhan Kristus. Tapi pada pagi ini secara khusus saudara dan saudari, saya ingin membawakan kita merenung firman Tuhan, berfokus dan bertajuk komitmen kepada gereja lokal. Komitmen to the local church. Saya ingin membaca di dalam 1 Korintus atau 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Ini adalah perkataan Paulus kepada jemaat, di mana orang-orang percaya itu pertama-tama memberi diri kepada Allah. Kita semua sebagai orang yang percaya, allegiance pertama kita, penyerahan pertama kita adalah kepada Allah. Kita menaklukkan atau menyerahkan diri kita di bawah penguasaan Allah. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Tapi keduanya itu sebagai orang-orang yang percaya, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus, kita juga menyerah diri kepada sekumpulan pengawas, orang-orang yang mengawasi iman kita. Dan ini terdapat di dalam gereja lokal. Para pemimpin-pemimpin gereja itu ialah pengawas kepada iman kita, pengawas kita secara rohani. Penulis dalam Ibrani mengatakan bahwa hormatikanlah pemimpin-pemimpin karena Allah telah memilihkan mereka untuk mengawasi ke atas kehidupan kamu. Dan ini adalah tugas pemimpin-pemimpin. Kalau kita ingat secara ringkas, in bypassing, apa berlaku di dalam gereja yang pertama itu? Ribuan orang mendengar khotbah Petrus pada hari Pentakosta, pada pagi Pentakosta itu, pada hari Roh Kudus turun ke atas gereja dan melahirkan gereja. Di antara ribuan atau puluhan ribu yang mendengar khotbah Petrus itu ada 3.000 orang yang menyambutnya, yang bertanya kepada Petrus, jadi apa kami mau lakukan? Petrus berkata, bertobatlah dan berikanlah dirimu masing-masing dibaptis, maka kamu akan menerima pengampunan dosa dan kamu akan menerima Roh Kudus yang dijanjikan kepada kamu dan kepada anak-anak kamu. Maka hari itu 1.000 orang percaya kepada Tuhan, tobat, percaya kepada Tuhan, memberi diri dibaptis. Maka mereka telah menggabungkan diri satu sama yang lain di Yerusalem. Dan kita membaca bahwa mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir
dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari orang Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Orang-orang yang percaya tadi itu, yang telah dibaptis, dan ingat, mereka dibaptis setelah bertobat percaya kepada Tuhan, berkumpul bersama-sama, dan perkumpulan ini menjadi satu community orang-orang percaya. Dan apa yang mereka lakukan? Firman Tuhan mengatakan, mereka tekun di dalam pengajaran. Mereka belajar firman Tuhan daripada rasul-rasul. Ya, pada masa itu Alkitab belum ditulis. Rasul-rasul mengikut Tuhan Yesus secara pribadi, mengenali dan bersama dengan Tuhan Yesus physically, tahun setengah, mengajar. Bukan sahaja belajar bersama-sama, mereka mempunyai persekutuan di kalangan mereka. Bukan sahaja persekutuan bersama dengan mereka, tapi mereka membaca roti dan berdoa, mentaati firman Tuhan mengenai dengan perjamuan kudus itu. Bukan itu sahaja, tapi mereka mempunyai satu kesatuan. Bahkan yang mempunyai kekurangan dibantu oleh orang yang mempunyai kelebihan. Dan mereka sentiasa berkumpul. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa mereka dengan bertekun dan dengan sehati berkumpul tiap-tiap hari di Bait Allah. Bukan saja di Bait Allah, tetapi mereka berkumpul di dalam rumah secara bergiliran. Artinya mereka berkumpul secara besar, yang ratusan ribuan orang. Tapi mereka juga berkumpul dalam kelompok-kelompok yang kecil. Dan dalam perkumpulan mereka sentiasa memuji Tuhan. Maka kita mendapati suatu lifestyle, cara hidup yang baru, cara perhubungan yang baru, yang akrab, intim satu sama yang lain, dalam arti kata saling membantu satu sama yang lain. Itulah makanya kalau dalam surat-surat Paulus, bahkan dalam kisah para rasul, waktu Lukas menulis, kalau dalam surat Injil Lukas jarang, tidak banyak perkataan mengenai dengan persekutuan gereja ditulis oleh Lukas, tapi di dalam kisah para rasul kira-kira 24-25 kali ia tuliskan. Dan community menjadi gereja lokal di Yerusalem, di mana orang-orang yang percaya yang mula-mula itu berkumpul. Nah, di dalam mereka lakukan ada penyembahan, ada persekutuan, ada pembelajaran firman Tuhan, ada pelayanan satu sama yang lain, dan ada juga penjangkauan kepada orang lain melalui kesaksian-kesaksian mereka. Firman Tuhan mengatakan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kalau satu tahun tidak kurang, paling kurang pun 365 orang dimenangkan yang bertambah dalam gereja itu. Bayangkan saudara-saudara. Kalau ada penyembahan yang sungguh-sungguh, ada persekutuan orang-orang saleh, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh, ada pengajaran firman Tuhan yang tegas, ada pelayanan saling melayani satu sama yang lain, menjangkau di luar, dan dosa ditangani seperti ditangani dosa Ananias dan Safira. Seperti Paulus memberi amaran kepada gereja di Galatia dan di Korintus. Dalam perkumpulan ini, dalam gereja ini juga ada disiplin, ada tata cara kehidupan, bagaimana menangani kesalahan perhubungan, dosa.
Oleh karena itu, gereja yang pertama itu mempunyai kuasa, mukjizat, tanda-tanda ajaib berlaku. Orang takut firman Tuhan. Nah, yang saya ingin tekankan dalam pembacaan ini, saudara dan saudari, ialah yang percaya itu menggabungkan diri kepada gereja lokal, suatu community orang-orang percaya. Setiap orang yang percaya, seperti Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 itu, pertama-tama memberikan diri kepada Allah, tapi kemudian juga kepada kami, kata Paulus, sebagai pemimpin-pemimpin dalam konteks gereja, kepada pemimpin-pemimpin gereja. Mengapa, saudara dan saudari? Mengapa perlu kita menjadi, atau Anda menjadi ahli kepada gereja, ahli secara rasmi kepada sebuah gereja lokal? Saya ingin memberi beberapa alasan. Apa gereja boleh peruntukkan kepada saudara? Apa yang dilakukan? Apa yang ditawarkan? Apa gereja boleh bagi, memberikan kepada kita, kepada anggota-anggota? Ya, gereja memperuntukkan penyembahan, tempat penyembahan. Memang waktu saya katakan demikian, kita tidak terkeluar daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-4, 3 itu. Yang mengatakan 24 itu. Penyembah-penyembah yang sejati, penyembah-penyembah yang sungguh-sungguh adalah orang-orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Orang-orang yang mengenal siapa Allah yang mereka sembah. Karena penyembahan itu adalah perhubungan dengan Allah. Dan tidak mungkin seseorang itu boleh menyembah Allah tanpa mengenali Dia, saudara dan saudari. Dan tidak mungkin seseorang itu mengasihi Allah kecuali dia mengenali Allah. Dan tidak mungkin seseorang itu dapat melayani Allah sungguh-sungguh kecuali dia mengasihi Allah. Jadi gereja memperuntukkan penyembahan. Dan penyembahan itu membantukan Anda untuk memfokus kepada Allah. Itu yang dilakukan waktu kita memuji dan menyembah Allah. Kita memfokus kepada Allah. Itulah makanya lirik-lirik, nyanyian-nyanyian, puji-pujian kita itu adalah menceritakan Allah atau membawa kita untuk memfokus pikiran kita kepada Allah. Berpindah daripada perkara-perkara dunia, masalah-masalah kita, dan memfokus kepada Allah dan kedaulatan, kekuasaan Allah. Keduanya itu juga, saudara-saudari, gereja itu memperuntukkan persekutuan. Dan persekutuan ini dengan orang-orang yang lain, orang-orang percaya yang lain itu membantukan Anda untuk menghadapi masalah-masalah, cabaran-cabaran, pergumulan-pergumulan dalam kehidupan ini. Kita memerlukan orang lain. Itulah makanya antara lain pengajaran Paulus dalam surat-suratnya yang besar adalah saling. Kalau kita boleh bagikan dua daripada pengajaran Paulus, satunya itu doktrin, yang keduanya itu adalah cara hidup di kalangan orang-orang Kristen. Memang yang ketiganya itu ialah mengenai dengan hubungan kita dengan orang yang tidak percaya. Nah, gereja memperuntukkan persekutuan, memperuntukkan orang-orang percaya yang lain yang boleh membantu kita. Itulah makanya mari kita jadikan gereja kita gereja yang terbuka. Apabila orang datang bertemu dengan kita, karena kita ini sebenarnya yang gereja, bukan bangunan itu.
Mereka merasa lega. Mereka merasa terbuka mengkongsikan pergumulan mereka dan ingin didoakan. Gereja memperuntukkan persekutuan, dan persekutuan membantukan kita untuk menghadapi dan mengatasi pergumulan cabaran dalam kehidupan. Ketiga, gereja memperuntukkan pendewasaan rohani. Pendewasaan rohani ini, kekuatan iman ini, pertumbuhan iman ini berdasar kepada pengetahuan kita dengan firman Allah. Dan pendewasaan ini membantu kita, firman Allah ini membantu kita untuk menguatkan iman kita. Firman menguatkan iman kita. Sangat perlu bagi kita untuk belajar firman. Siapa yang mengajar? Kita boleh membaca dan belajar sendiri. Tapi selebihnya itu kita belajar daripada pemimpin-pemimpin dalam gereja. Dan antara lain, tanggung jawab pemimpin-pemimpin gereja, para penatua, para pastor-pastor, gembala-gembala adalah mengajar anggota-anggota mengenai dengan firman Tuhan. Kenapa? Supaya mereka kuat dalam iman. Supaya apabila datang pengajaran-pengajaran dunia, filsafat dunia, tidak akan tersesat, tidak akan terombang-ambing. Paulus mengatakan dalam Efesus pasal yang keempat itu, rasul-rasul, para nabi, para guru, para pastor, para penginjil, 5 jawatan rasuli yang terdapat dan yang ada dalam gereja itu membantu. Tanggung jawab mereka adalah membantu atau memperlengkapi orang-orang kudus, memperlengkapi orang-orang yang percaya, anggota-anggota, untuk melakukan pelayanan, supaya mereka bertumbuh kepada suatu kesatuan di dalam melayani. Dan gereja itu diukur kedewasaannya, kesempurnaannya dengan berapa peratus daripada jumlah yang selalu datang dalam gereja itu terlibat di dalam pelayanan. Kata-kata juga lain, gereja itu tidak diukur dengan berapa banyak kursi, berapa besar ruang kursinya, tapi diukur dengan berapa ramai, berapa banyak orang yang diutus untuk melayani Tuhan dalam gereja itu. Keempat, gereja itu memperuntukkan Anda pelayanan. Dalam gereja itu membantu Anda untuk mengenal dan mengembangkan talenta-talenta, karunia-karunia Anda untuk melayani Tuhan. Kita melayani dengan menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Di gereja kita boleh mendapati itu. Dan kita melayani melalui gereja. Apabila kita pergi menginjil, kita kongsikan kabar baik itu, orang menerima dan percaya, dibaptis, bawa mereka ke gereja, menjadi anggota dalam gereja, dan gereja dia bertumbuh. Karena pertumbuhan ini dalam konteks relationship, dalam konteks perhubungan satu sama yang lain. Tidak ada seorang Kristen, murid Tuhan, bertumbuh secara seorang. Selalunya di dalam konteks perhubungan. Selalunya dalam konteks community. Hubungan dengan orang lain. Dan yang kelimanya itu, gereja memperuntukkan pelayanan untuk menginjil. Kita dilatih dalam gereja.
Dan kita pergi keluar, kita menginjil dan menjadikan kita dalam hidup kita, lifestyle kita, mengungsikan Injil itu adalah lifestyle kita. Memang ada yang dipanggil dan diberi karunia sebagai penginjil secara khusus. Tapi kita semua adalah saksi Kristus. Bahkan saksi Kristus yang diberi kuasa daripada Roh Kudus. Kisah Rasul 1 yang ke-8 itu. Nah, ini gereja. Adakah gereja kita memperuntukkan penyembahan yang sungguh-sungguh? Adakah gereja kita memperuntukkan persekutuan? Adakah kita menikmati penyembahan dan persekutuan yang membangunkan kita? Dan gereja kita? Adakah gereja kita memperuntukkan pemuridan, pendewasaan dengan firman Tuhan? Adakah gereja kita memperuntukkan pelayanan kepada semua orang dalam gereja itu? Atau dimonopolize oleh segelintir orang sahaja? Adakah gereja kita melatih dan mengutus orang menjadi penginjil? Jadikan penginjilan, saksi itu menjadi lifestyle. Saudara-saudara, ini yang Tuhan inginkan untuk gereja kita. Nah, jadi bagi Anda, apakah artinya anggota menjadi anggota kepada Anda? What does membership means to you? Mungkin Anda sudah lama menghadiri sebuah gereja. Dan teruk lagi itu ialah pindah-pindah tiap minggu. You will not grow. Kau akan tidak bertumbuh dewasa. Tidak ada responsibility. Tidak mengambil tanggung jawab. Tidak ada komitmen. Ini seperti satu pasang wanita dan lelaki. Hidup berkedudukan, tapi tidak mau berkawin. Mau menikmati semua privileges, keistimewaan seperti suami istri, tapi tidak mau committed. Mengingatkan kalau ada masalah supaya tidak susah untuk hanya keluar sahaja. Itu kalau kita lihat kata Paulus dalam Galatia atau Efesus itu mengatakan hubungan suami dan istri ini ada kesamaan dia dengan hubungan Yesus Kristus dengan jemaat. Marilah kita, ada yang mengatakan don't only date the church, but be married to the church. Jangan sekadar jadi pacaran kepada gereja lokal, tapi jadi pasangan kepada gereja itu. Karena itu yang dituntut oleh Allah pada kita semua. So what does membership means to you? Kalau mau menjadi anggota, apa artinya kepada Anda? Apa signifikans dia? Apa kepentingan dia? Apa signifikans dia? Pertama, ialah keanggotaan itu menyatakan bahwa seseorang itu adalah murid Kristus yang sejati. Seorang percaya kepada Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh. Pasal yang kedua ayat 19 mengatakan demikianlah kamu bukan lagi orang asing pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Roma 12:5, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Keanggotaan. Apabila Anda menjadi anggota pada sebuah gereja lokal, itu menyatakan
itu membuktikan bahwa Anda adalah seorang Kristen, seorang pengikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Kedua, signifikansinya itu adalah gereja itu memperuntukkan kepada Anda satu keluarga untuk menyokong dan mendorongkan Anda di dalam kehidupan atau perjalanan atau gambarah kehidupan rohani Anda di dalam Tuhan. Galatia pasal yang ke-6, 1 dan 2 mengatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Gereja itu memperuntukkan atau gereja itu menjadi keluarga Anda yang memberi sokongan dan dorongan kepada Anda. Ketiga, gereja itu adalah tempat bagi Anda untuk mengenal, mengetahui, dan mengembangkan karunia-karunia roh Anda untuk melayani. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, juga dalam Roma pasal yang ke-12, dan juga dalam 1 Petrus menyinaraikan karunia-karunia pelayanan, karunia-karunia rohani, karunia-karunia untuk melayani. Dan karunia-karunia ini kita boleh dapati atau kita boleh kenali apabila kita diajar, apabila kita dipimpin, apabila kita didorong oleh pemimpin-pemimpin dalam gereja itu, bahkan oleh jemaah, ahli-ahli jemaah yang lain yang mengesahkan karunia kita itu. Kita boleh dapati dan kembangkan itu di dalam gereja kita. Dan ingat, dalam gereja itu hanya anggota penuh saja yang melayani. Kebanyakan gereja itu peraturannya itu begitu. Bila Anda menjadi anggota kepada sebuah gereja lokal yang mengajar, membimbing, memperlengkapi Anda, di situ Anda akan mengenal, mengetahui, dan dapat mengembangkan karunia-karunia Anda untuk melayani. Karena pelayanan itu kita melayani dengan menggunakan karunia-karunia kita. Jangan bandingkan karunia kita dengan orang lain. Kita jangan coba-coba melayani satu pelayanan yang kita tidak memiliki karunia dalamnya. Tapi layani Tuhan dengan karunia yang Tuhan telah berikan kepada Anda. Dan jangan membandingkan karunia Anda dengan karunia yang orang lain. Karena semua karunia-karunia yang Tuhan beri adalah sama. Jelas dikatakan dalam 1 Korintus itu. Kedudukan kita dalam tubuh Kristus, dalam Tuhan semua sama. Yang membezakan kita ialah pelayanan-pelayanan kita. Ada dua cara kita melayani Tuhan. Satu adalah dengan menggunakan karunia talenta kita. Yang keduanya itu adalah di mana ada keperluan. Kita melayani di mana ada keperluan. Katakan dalam gereja itu, Anda melihat suatu perkara yang memerlukan tindakan. Orang lain tidak melihatnya, tidak ada yang melakukannya. Anda berdiri menawarkan diri untuk melakukannya. Mungkin, katakan, Anda melihat gereja itu tidak ceria. Anda melihat bahwa memerlukan bouquet atau bunga satu tempat. Orang lain tidak nampak keperluannya, tapi engkau melihat keperluannya.
Mungkin bukan juga karunia Anda, tapi engkau melihat keperluannya, Anda melakukannya. Dua cara melayani. Pertama, dengan menggunakan karunia kita. Keduanya, apabila ada keperluan. Keempat, ialah gereja adalah tempat di mana Anda mendapat penjagaan pemeliharaan secara rohani daripada pemimpin-pemimpin rohani. Anda akan berada di bawah pengawasan, penjagaan dan pemeliharaan pemimpin-pemimpin rohani. Ibrani pasal yang ke-13-17 mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jelas firman Tuhan mengatakan pemimpin-pemimpin itu adalah penjaga atas jiwa Anda. Mereka adalah yang bertanggung jawab ke atas Anda secara rohani. Dan mereka akan mempertanggungjawabkan atau memberi pertanggungjawab kepada Allah ke atas kamu. Dan terakhir, kelima, significance menjadi anggota kepada sebuah gereja lokal ialah bahwa di dalam gereja ia memperuntukkan bagi Anda suatu pertanggungan jawab secara rohani untuk memberikan Anda bertumbuh di dalam iman. Karena dalam gereja kita harus merendah diri kepada sesama kita. Efesus 5:21 mengatakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ini adalah yang mengikatkan persekutuan di dalam gereja itu. Ini adalah privileges, keistimewaan. Bahkan dalam ini 5 significance-nya untuk Anda, bagi Anda menjadi anggota gereja lokal. Saya ulang, ia menyatakan apabila Anda menjadi anggota kepada sebuah gereja, menyatakan bahwa Anda adalah seorang murid Kristus yang sungguh-sungguh. Kedua, ia memperuntukkan kepada Anda satu keluarga rohani yang mendorong, membantu, menyokong Anda di dalam perjalanan hidup Anda bersama dengan Tuhan. Ketiga, gereja itu adalah tempat bagi Anda untuk mengenal, mengetahui, dan mengembangkan karunia-karunia Anda, dan tempat Anda melayani, menggunakan karunia Anda, dan di mana Anda diperlukan. Dan keempat, gereja itu adalah tempat di mana Anda diletakkan di bawah penjagaan dan pemeliharaan dan pengawasan pemimpin-pemimpin yang rohani. Dan terakhirnya itu ialah memberikan Anda accountability, pertanggung jawab untuk memberikan Anda bertumbuh di dalam iman. Ini adalah gereja. Kita sesorkan kepada saudara dan saudari, kalau Anda belum menjadi anggota gereja, mana-mana gereja, kalau Anda hanya sekedar menjadi pelawat setia dalam gereja, pagi ini saya ingin katakan dan cadangkan, upgrade your status. Upgrade menjadi anggota penuh, anggota berdaftar. Karena keanggotaan Anda itu akan membawakan Anda satu langkah lebih ke hadapan dalam Anda dan pertumbuhan Anda dalam Tuhan. Daripada anggota menjadi pelayan, daripada pelayan menjadi pemimpin, bertumbuh dalam Tuhan. Dan pemimpin-pemimpin yang nantinya akan memperlengkapi orang lain, bahkan memuridkan orang lain. Yang memuridkan orang lain tidak kepada tidak terima kasih itu.
Saudara dan saudari, kiranya firman Tuhan ini memberkati Anda, kuat dan mendorongkan Anda untuk mengambil langkah yang Anda perlu ambil pada hari ini dalam hari-hari yang akan datang ini. Di kota Kinabalu terdapat lebih daripada 30, dekat 40 gereja-gereja dan persekutuan-persekutuan SIV. Pilih mana satu yang Anda ingin menjadi anggota. Layani Tuhan di dalam gereja itu. Bertumbuh bersama-sama dengan orang-orang lain yang percaya kepada Tuhan dalam gereja itu. Tuhan berkati.